mengucap syukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih buat hari yang Recording in baru, progress. buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, Tuhan, ajari setiap kami untuk benar-benar terhubung dengan Engkau. Ajari Tuhan, setiap kami untuk mau diajar, mau dididik, bahkan mau digandeng oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup yang kami lalui ke depan ini tidaklah mudah Tuhan. Untuk itu kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Jangan pernah bosan dengan kami dan teruslah berurusan dengan kami. Allah Roh Kudus, biar Engkau Allah yang pegang kendali setiap koneksi, setiap jaringan, bahkan alam roh di tempat hambamu berkhotbah Tuhan, serta dengan di lapas Cirebon sana, tidak ada satupun yang dari si jahat boleh menembak kami, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang ditabur pada pagi hari ini benar-benar seperti benih yang ditabur di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan pengurapan atas lidah bibir hambamu, dan berikan Tuhan telinga dan hati sebagai seorang murid dan hamba bagi setiap yang mendengar firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan firman ini dapat membangun hamba-Mu yang mewartakan serta dengan teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa teman-teman, Shalom. Ya, saya sungguh berdoa teman-teman di Cirebon sana, meski ada di dalam, ya tapi selalu ada sukacita, karena saya berharap setiap kali, saya tahu kok mungkin di dalam setiap harinya kan ada ibadah ya, dari siapapun yang mau melayani kan bisa 2 atau 3 kali ibadah kalau nggak salah di setiap lapas itu kan atau rutan. Jadi saya sungguh berharap teman-teman yang ada di dalam sana beribadah atau mengikuti ibadah ini bukanlah hanya jadi satu apa ya satu keharusan karena program dari pemerintah. Jadi benar-benar menjadikan firman, yang setiap firman yang ditabur itu ditangkap untuk apa? Untuk modal ketika teman-teman udah keluar. Karena apa? Karena saya bukan menakut-nakutin, ya kan? Justru kehidupan yang nyata, real kehidupan itu, ya ketika teman-teman semua ada di luar. Jadi harapan saya jangan seperti, yaitu kan, kalau nggak salah saya pernah saksikan di lapas Cirebon ini, di mana saya punya seorang adik yang harus 3 kali masuk penjara. Ya itu kan, 3 kali masuk penjara, coba bayangkan. Tapi kalau ada di penjara teriak-teriak, ya minta dibesuk, minta uang lah ini dan itu. Tapi justru ketika keluar nanti, di mana kebebasan itu diberikan, itu akan bingung gitu. Nah, untuk itu di setiap lapas kan pasti ada yang namanya pembinaan rohani. Ya, contohnya seperti ibadah-ibadah singkat 1 jam 1 jam setengah. Jadi ya itulah harapan saya, biar benar-benar ketika teman-teman keluar itu benar-benar menjadi manusia yang baru. Kalau perlu saya katakan ya harus tinggalkan lingkungan di mana tempat teman-teman itu bisa jatuh. Ya mungkin tadi ada beberapa di Gintung kan itu. Nah itu mungkin ada yang kenal kali, adik saya juga dari Gintung. Waktu itu 7 tahun di Gintung, namanya si Heri itu, atau dikenal dengan Bewok di sana. Mungkin ada yang kenal. Nah oke, jadi setiap firman yang ditabur itu harapannya apa? Bisa mengubah kehidupan kita, bisa mengubah ya cara pandang kita. Nah seperti khotbah hari ini, tema yang saya angkat yaitu cara pandang. Nah, apa sih cara pandang? Karena kalau saya lihat menurut
ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara pandang adalah cara seseorang memandang atau menilai sesuatu. Sesuatu itu bisa kehidupan, bisa permasalahan, dan lain-lain lah. Pandangan atau perspektif terhadap satu hal. Pandangan terhadap penilaian terhadap satu kejadian. Ya, cara pandang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, budaya, nilai, atau keyakinan seseorang, pengalaman hidup. Saya kasih contoh lagi. Dulu ketika keluar dari Gintung, adik saya itu dikasih modal untuk bekerja keliling gitu loh. Kerja sendiri, eh, ambil karena adik ipar saya itu dia dagang keliling juga, ambil obat-obat warung dari agen-agen gitu, kemudian disalurkan ke warung-warung kecil di daerah pelosok-pelosok gitu kan, kota Cirebon maupun kabupaten Kabupaten Cirebon. Nah, pernah saya tangkap itu. Dia ngeluarin statement begini loh, ngeluarin kata-kata begini. Gila ya, cari uang di luar 200.000 aja mesti panas-panasan, mesti capek seharian. Enak di dalam ya, cari uangnya gampang. Wah, saya bilang, loh, orang merindukan kebebasan yang di dalam, tapi ketika di luar, ya, cara pandang dia malah berpikir lebih enak di dalam. Artinya apa? Adik saya menaruh seluruh kehidupannya, seluruh perhatiannya, seluruh pandangannya kepada apa? Kepada uang. Dia pikir, jadi kebebasan itu sebenarnya untuk dia tuh nothing. Untuk dia tuh nggak penting. Yang penting tuh berarti uang. Oh, saya bilang, ya itu kan terbukti. Alhasil dia harus masuk yang ketiga kali. Nah, itu jadi saya sungguh berharap gitu. Saya sungguh berharap namanya juga lembaga pemasyarakatan, bahkan dikatakan warga binaan kan. Jadi artinya teman-teman sekalian itu berusaha dibina oleh pemerintah dengan cara apapun, ya namanya juga dibina, pasti ya ada rasa sakit, ada rasa nggak enak. Tapi dengan harapan apa? Dengan harapan kehidupannya akan berubah, akan bertobat. Bertobat itu artinya apa? Berbalik arah. Gitu. Jadi nggak main-main lagi. Nah, jadi cara pandang, betapa cara pandang ini sangat mempengaruhi loh. Sangat mempengaruhi kehidupan orang. Jadi orang itu akan menjadi sesuatu atau lebih sukses atau lebih berhasil. Itu ditentukan dengan cara pandang dia terhadap kehidupan dia. Terhadap setiap kesempatan atau setiap pekerjaan yang diberikan kepada dia. Ya, kalau orang dikasih pekerjaan selalu mengeluh, selalu tidak menjalankan dengan baik, Alkitab juga berkata, ya kan, Tuhan itu nggak akan pernah kasih perkara-perkara besar kalau kita nggak pernah setia dengan perkara-perkara kecil. Jadi ya kita setia dulu. Sama lah, ketika kita mau masuk cari pekerjaan, ya orang maunya apa? Jabatannya tinggi, gajinya besar, ya kan dengan jabatannya tinggi, dia berpikir apa? Kerjanya enak kok. Kayak di TV-TV kan kerjanya pakai jas, duduk di kursi direktur yang besar, di ruangan sendiri, kursinya bisa muter-muter, kerjanya cuma ngoceh ngomong aja. Ya kan? Dengan uang yang besar, segala sesuatu bisa dibeli. Padahal pusingnya jadi direktur karena apa? Karena mikirin mikirin perusahaan. Sama lah, ya kita rakyat rakyat biasa, kita berpikir presiden itu enak. Presiden itu enak. Presiden itu mikirin seluruh rakyat Indonesia. Itu lebih berat. Jadi terkadang kita melihat ya rumput tetangga tuh lebih enak. Kehidupan kita tuh nggak enak. Tapi percayalah, kita harus bersyukur dengan setiap proses, dengan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya cara pandang, betapa pentingnya saya katakan ini, cara pandang. Karena apa? Dapat merubah keputusan seseorang, keputusan yang dibuat oleh seseorang di dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya akan berubah. Harapannya berubah menjadi baik. Saya kasih salah satu contoh cara pandang yang positif. Ini yang saya lakukan. Ketika saya datang ke Tangerang, ketika saya
diajak teman bekerja untuk membangun satu perusahaan di bidang teknik, saya tidak ada background teknik. Saya pernah bekerja sebagai salesman di furniture, saya pernah bekerja salesman di obat-obatan, di apotek-apotek. Nah, sekarang saya harus masuk di pekerjaan yang alat teknik karena ke pabrik-pabrik. Nah, di situ saya cuma punya cara pandang ini sebuah kesempatan yang saya berikan. Jadi saya tidak akan membatasi diri dengan rasa tidak mampu. Nah, dengan saya memandang pekerjaan ini sebuah kesempatan dan terus saya doktrin cara pandang yang positif. Saya tidak akan membatasi diri dengan rasa tidak mampu. Jadi yang saya lakukan, saya coba koreksi diri saya. Apa yang menjadi kekuatan di diri saya? Oh ternyata saya orang yang memiliki kepribadian sanguin. Jadi saya tuh orang yang rame, saya orang yang gampang nyambung dengan orang. Saya tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi yang saya lakukan apa? Saya hanya berteman. Jadi saya dengan orang dalam itu, ya saya pokoknya menjalin pertemanan, persahabatan di customer-customer saya seperti begitu. Saya memberikan perhatian, saya duduk bareng-bareng, saya minum kopi bareng-bareng, bahkan saya minum satu gelas sama mereka. Karena Pak, karena budaya mereka minum karena jam istirahat yang sebentar, minum satu gelas rame-rame. Saya pun ikut minum di gelas mereka. Nah, jadi itu benar-benar membuka paradigma mereka. Oh, berarti Sugi itu mau berteman. Akhirnya yaitu ya kita berteman dan singkat cerita puji Tuhan sampai dengan hari ini saya masih ada di bidang itu. Nah, kemudian kalau yang negatif, negatif pastilah sering dengar, ah saya ini anaknya tukang beca. Ya, nanti kehidupan saya juga nggak akan jauh dari kehidupan orang tua saya. Ya, paling-paling ngebeca, ya kan. Oke lah, ningkat sedikit lah. Paling itu apa odong-odong, ya kan, mengoperasikan odong-odong. Nah itu kan sebuah sebuah cara pandang tentang kehidupan itu yang begitu apa ya, begitu kerdil gitu loh. Begitu kerdil bahkan ketika orang itu gawat ketika apa? Ketika mengatakan yaitu saya adalah anak tukang beca, hidup saya juga nggak akan jauh seperti orang tua saya. Loh, Alkitab berkata loh hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang menggemakannya, ya dia akan mendapatkannya. Jadi, nah balik lagi ke diri saya, ketika saya tidak, saya punya cara pandang untuk tidak membatasi diri dengan rasa tidak mampu, saya mulai setiap hari saya ngaca di cermin itu. Saya mulai deklarasi, Tuhan menciptakan apa ya waktu itu, Tuhan menciptakan engkau kepala bukan ekor dan apa yang kau perbuat pasti berhasil. Saya terus setiap hari sambil nyisir itu. Nah sekarang udah nggak nyisir lagi karena rambut saya botak, ya kan. Saya ambil nyisir itu, saya terus deklarasikan seperti begitu. Saya coba tanamkan yang ilahi di hati saya. Nah, kemudian ada kan, setiap orang punya waktu 24 jam, sama-sama 24 jam. Tapi ada yang berpikir dalam 24 jam itu, ini adalah kesempatan. Bahkan ada orang yang rela eh, menggunakan waktu sedikit, sesedikit mungkin untuk terus bekerja. Ya kan? Nggak mau berleha-leha, nggak mau santai-santai. Ah, kalau yang negatif orang berpikir apa? "Ah, tenang aja lah, dikerjainnya, toh ada hari esok." Nah itu. Jadi hal itulah yang bisa merubah kehidupan manusia jadi semakin naik atau jadi semakin ke bawah. Jadi akan selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita ini alasan untuk kita hidup, untuk merubah hidup kita menjadi baik. Itu ada 1.000 alasan, ada banyak saya bilang. Nah, tapi ada 1.000 alasan atau ada banyak alasan juga untuk ya merubah hidup ini menjadi apa? Menjadi tidak baik. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita mau ambil satu dari yang baik atau kita mau ambil satu dari yang tidak baik? Itu kan keputusan semua di tangan kita. Sama,
ketika teman-teman keluar nanti, itu bukannya nggak ada masalah loh. Saya percaya kok paling 1 bulan aja merasa senang, wah bebas menghirup udara bebas ini dan itu. Tapi bulan kemudian pasti kan udah ada masalah. Bagaimana cara usaha, bagaimana cara penghidupan, bagaimana. Nah itu. Jadi saya berharap dengan setiap firman yang ditabur di dalam setiap hari itu bisa merubah cara pandang. Agar apa? Agar setiap kita bisa hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Oke, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini sih real nyata dalam kehidupan saya. Saya punya seorang teman yang waktu itu sama-sama lulus SMA dari Cirebon, itu setahun waktu itu tahun 1900 berapa? 97 apa ya? Kalau nggak salah saya mengantar dia dan keluarganya untuk pindah atau hijrah ke kota Tangerang ini dengan kondisi apa? Ekonomi yang saya katakan nggak punya apa-apa. Ekonomi yang ya boleh dikatakan susah, struggle. Dia pun harus mengontrak di sini. Nah, jadi tetapi sekarang saya lihat dia menjadi seorang pengusaha dan bahkan dia punya punya pabrik, punya pabrik chemical. Nah, kalau kita lihat chemical itu dia butuh yang namanya eh, kejuruan ya tentang teknik ST kan sarjana teknik atau biasa kalau sekarang cemis kalau nggak salah itu kan orang yang khusus mengerti chemical. Tapi bayangkan teman-teman, teman saya itu lulusan ekonomi akuntansi ya dia lama bekerja di ini di bidang eh, mechanical mechanical dia lama 13 tahun dan 9 tahun terakhir sampai dengan hari ini beliau dari coba-coba ini apa bikin chemical akhirnya sampai hari ini dia punya pabrik chemical. Wow, ya itu dia cuma bilang satu filosofi yang dia bagiin ke saya. Ini yang benar-benar ngebekas di diri saya. Kalau kerja tuh harus overload biar hasilnya maksimal. Overload biar hasilnya maksimal. Kalau kamu kerjanya maksimal, ya standar aja, maksimal lah. Sampai 1 sampai 100 kerjanya 100, hasilnya nggak akan sampai 100, dia bilang. Artinya kalau kamu kerja maksimal, hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau kamu kerja overload sampai 130, 120, nah kamu bisa akan nyampe 100. Dia bilang itu dan dia buktikan. Nah, cara pandang dia itu, wow, saya bilang ajaib. Ajaib saya bilang. Dan dia sekarang ya saya bilang diberkati, sangat diberkati. Nah, tapi saya juga punya satu teman yang dulu latar belakangnya dia anak orang kaya. Bahkan saya katakan anak orang kaya raya, saya bilang. Tapi ironisnya hari ini saya ketemu lagi. Dia cuma jadi seorang satpam. Satpam. Wow, ngeri sekali kan? Nah, itulah cara pandang. Nah, jadi hari ini saya mau ayo kita belajar sama-sama belajar cara pandang untuk apa? Untuk merubah kehidupan kita menjadi baik. Nah, kita mau belajar dari contoh 12 pengintai. 12 pengintai ya kita sama-sama tahulah yang ada di bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti menghadapi masalah, menghadapi tantangan dan diberikan kesempatan di dalam hidup. Nah, namun yang sering menentukan itu sikap kita bukan hanya situasi itu sendiri. Jadi sikap kita, cara pandang kita. Nah, cara pandang kita tuh melihat atau menghadapi situasi tersebut. Nah, kalau di bilangan 13 ayat
ayat 17 sampai 33 ini di mana ada Musa mengutus 12 pengintai, di mana dua orang itu ada Yosua dan Kaleb. Nah, 10 orang menyatakan, intinya yang mengerikan, yang susah, tapi dua orang ini yang optimis. Oke, yuk kita sama-sama baca ya, biar kita bisa mengerti. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Oke, serentak aja di layar sudah ada. Oke, 1, 2, 3. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai anak-anak. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. 18. Terus. Inilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang mendiaminya? Apakah baik dan buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka yang diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang tertutup? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau keruh? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Terbakarlah hatimu dan bawalah sisi dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim untuk hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Akiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengadarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat Itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sudah lewat 40 hari pulang mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa. Umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pengawalan kepada kedua dan kepada segenap umat itu dan membiarkan kepada segala negeri itu. Mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kampus kami dan memang begitu berlimpah susu dan madu yang tidak ada hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kota berguguk dan sangat kasar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Hem, orang Yebus dan Amoni diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, jadi saya mau bagikan ada 3 hal yang kita pelajari melalui ayat ini, di mana 12 pengintai itu diutus oleh Musa. 10 orang berkata hal-hal yang tidak mungkin. Intinya mereka takut, bahkan mereka itu menyebarkan tadi di ayat yang ke-12, ke-32,
kabar busuk, artinya membesar-besarkan apa yang mereka lihat itu. Jadi untuk membuat orang Israel itu ya udah nggak usah ke sana, nggak usah nggak usah nyerang aja karena nggak mungkin loh, nggak mungkin menang. Tapi ada Kaleb dan Yosua, bahkan Kaleb cuma berkata, pokoknya tidak, kita harus maju karena eh, itu ada kesempatan. Nah, jadi yang pertama saya mau katakan, cara pandang itu menentukan bagaimana kita menilai situasi. Sekali lagi, cara pandang menentukan bagaimana kita menilai situasi. Nah, saya bacakan lagi dari ayat 27 sampai 29, di mana mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang orang pegunungan dari Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi 12 orang itu berkata benar semuanya. Tanahnya itu bagus, tanahnya itu berlimpah susu dan madunya. Nah, di mana ada banyak bangsa-bangsa yang mendiami negeri itu. Jadi semuanya semuanya sama. Tapi hanya dua orang yang bisa melihat, yang bisa memiliki cara pandang di mana, oh ini ada kesempatan, kita bisa menang kok. Kalau dikatakan orang enak itu ya seperti raksasa lah. Kalau sekarang mungkin tingginya 2,5 meter atau 3 meter, ya kan? Jadi ada hal yang memang membuat mereka ya sebenarnya takut. Nah, coba kalau kita perhatikan dari 10 perkataan pengintai itu artinya apa? Artinya mustahil. Mustahil masuk ke tanah itu, mustahil kita untuk merebut tanah itu. Sedangkan janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan bangsa Israel itu satu negeri yang penuh susu dan madunya, ya kan? Nah, di mana negeri itu, Kanaan, yang akhirnya Israel itu masuk, itu kan negeri yang penuh susu dan madunya. Jadi Tuhan pun mau bicara, kalau kamu mau masuk ke sana, ya kamu juga harus usaha. Sama lah dalam kehidupan kita. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita mau sesuatu yang lebih baik, kita harus usaha. Kemudian kita harus punya yang namanya iman. Kalau kita kalau kita belajar juga dari cara Daud menghadapi Goliat di 1 Samuel 17 ayat 45, 1 Samuel 17 ayat 45, di mana saya bacakan aja, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Nah, bukankah kejadiannya hampir mirip lah? Kalau kita biasa musyawarah ya untuk memutuskan sesuatu, pasti kan di voting gitu. Yang paling banyak itu yang menang. Loh, 12 orang yang diutus 10 bilang itu nggak mungkin menang. Artinya satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil. Harusnya Musa sebagai seorang pemimpin kalau sekarang kan, oh ya sudah, karena 10 orang berkata itu nggak mungkin, ya udah nggak usah masuk. Daripada kita mati sia-sia. Nah, betul nggak? Ya itu, coba kalau kita, Daud, saat itu Daud lagi nganterin makanan untuk abangnya, kakaknya. Di mana Daud bisa ngelihat Goliat dan pasukan orang Filistin itu mencaci maki atau ngeledek orang Israel. Dan orang Israel ketakutan. Kondisinya orang Israel ketakutan. Ya, sama kan kejadiannya. Tapi kenapa Daud berani? Bahkan dia nantangin. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang. Sebelum kejadian Daud
ngebunuh Goliat, Daud bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang gembala, bahkan kambing yang digembalakan cuma 2 atau 3 ekor. Jadi Daud bukan siapa-siapa. Nah, setelah Daud membunuh Goliat, itu baru kan dunia melihat, wow, wow, ya. Kenapa Daud berani melawan Goliat yang tingginya mungkin bisa 3-4 kali dari dia? Kenapa? Karena dia punya iman. Tuhan yang dia sembah, Allah semesta alam itu ada bersama dengan dia. Ada bersama dengan dia. Artinya apa? Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia memegang janji itu. Sama seperti Kaleb. Kaleb memegang janjinya bahwa Tuhan akan memberikan satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Jadi Kaleb memegang janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, bukankah kita sering kali ketemu yang namanya masalah dalam kehidupan kita? Ya kan? Tapi apakah kita bisa melihat satu kesempatan di dalam masalah yang kita hadapi? Yang paling gampang masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kalau teman-teman mau cari, coba di Google ya, itu. Saya pernah baca 80% konglomerat di Indonesia yang generasi pertama ya, kayak Salim Group, kemudian ada banyak kayak Bob Sadinho apa itu. Nah, itu 80% itu tidak lulus SD loh. Tidak lulus SD. 80%. Nah, bahkan kalau kita baca itu biografinya Lim Chulyong ya, yang pendiri Salim Group itu. Dia dari Cina itu dia bisa jadi apa ya, tukang sol sepatu. Kalau nggak salah tukang sol sepatu. Akhirnya dia bisa memiliki ini jaringan bisnis yang sangat besar sampai hari ini yang dikendalikan oleh anaknya Anthony Salim. Ya. Di tengah kesulitan ekonomi, ada orang yang bisa melihat ini sebuah kesempatan untuk kita mencoba bidang lain, untuk kita mengembangkan setiap potensi apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, yaitu talenta. Tapi ada orang yang memilih, ya saya sih anaknya tukang beca, ya mungkin hidup saya nggak akan jauh-jauh dari bapak saya, tetap sulit juga ya, terjadilah sesuai dengan ucapannya. Nah, jadi saya mau menekankan, cara pandang itu menentukan bagaimana kita menilai sebuah situasi. Cara pandang itu. Kalau cara pandang kita salah, seperti 10 pengintai itu. Kalau Musa ngikutin kata 10 pengintai itu, ya mungkin ya bangsa Israel nggak akan ada sampai hari ini, sudah selesai. Nggak mungkin dia bisa masuk ke Kanaan. Nggak ada sejarah, nggak ada Alkitab kita. Nah, oke. Kemudian yang kedua, tadi jadi harus diingat, yang pertama cara pandang menentukan bagaimana kita menilai situasi. Kemudian yang kedua, cara pandang mempengaruhi pengambilan keputusan. Cara pandang mempengaruhi pengambilan keputusan. Berani atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari 10 pengintai tadi ya, kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti belalang, itu di ayat ke-33. Artinya apa? Mereka tuh merasa kecil, mereka merasa lemah, mereka merasa tidak mampu. Nah, dan cara pandang seperti itu yang membuat mereka takut melangkah. Cara pandang seperti itu. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan kehidupan kita, mungkin ya, kalau kita selalu tanya, kekuatan apa yang ada di diri kita? Kalau saya tadi, kekuatan saya di mulut saya bisa berteman, saya bisa ngobrol, saya tidak ada masalah dengan komunikasi. Jadi, yang saya lakukan di bidang yang baru yang saya tidak mengerti,
Ya, yang saya lakukan saya cuma belajar berteman aja. Udah belajar berteman aja. Ujung-ujungnya apa? Karena teman, ya dia pasti ngorder. Karena teman dia pasti ngorder. Nggak mungkin deh teman-teman. Ada yang mungkin ya punya talenta melukis, punya talenta masak, punya talenta apa lagi. Banyak hal kok. Karena di Alkitab itu ditulis minimal satu talenta loh. Minimal satu talenta. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Minimal satu talenta. Kalau kita tahu, nah kita harus melangkah dengan iman. Cara pandang benar-benar mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Cara pandang. Nah, bahkan ketika kita diberikan talenta 5, tapi kalau kita tidak memiliki cara pandang yang baik, yang benar, kita nggak akan melangkah kok. Kita nggak akan melangkah. Kita nggak akan melangkah. Kita nggak berani untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah nasib kita. Seringkali orang kalau ditanya mau kaya nggak, pasti jawabannya semua mau kaya, mau berhasil nggak, mau berhasil, ya kan? Tapi dia melakukan jalan yang sama, jalan yang pernah dia lalui dan buat dia itu tidak berhasil atau jatuh. Nah, jalan itu yang dia maunya dia yang dia lalui. Dia nggak berani buka jalan baru, dia nggak berani. Coba kalau Kaleb kita pasti akan mengalahkannya. Optimisme dia. Optimisme. Nah, coba kalau kita lihat zaman sekarang, teman-teman. Ini perang di Timur Tengah itu efeknya sampai ke sini loh. Percayalah. Nilai, nilai, iya, barang-barang itu semua naik. Bahkan kalau baca di berita, cadangan BBM kita itu cuma sampai 26 hari ke depan. Ya kalau sekarang udah berapa hari? Udah mungkin tinggal belasan hari doang. Ya saya juga nggak ngerti. Nah, mulai barang-barang itu ya pada naik ya memang kebetulan berbenturan dengan apa momen Lebaran nih sebentar lagi. Nah, tapi percayalah kalau perang itu terus berlanjut, dampaknya akan panjang. Sampai setelah Lebaran pun ya harganya bisa akan terus naik. Nah, jadi yang kita butuhkan apa? Kita seperti iman. Kita memiliki cara pandang seperti iman. Cara pandang seperti Kaleb, yaitu apa? Beriman. Beriman. Nah, bukan hanya melihat kekuatan musuhnya aja. Fokusnya Kaleb itu bukan hanya melihat pada kekuatan musuh. Jadi fokus kita tuh jangan kepada masalah kita dengan nggak ada uang, kita miskin, kita miskin, kita miskin. Tapi kita belajar mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Sama seperti Kaleb. Dia percaya karena yang berjanji itu Tuhan. Yang berjanji itu Tuhan akan memberikan bangsa ini sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Makanya Kaleb sangat percaya Tuhan akan menepati. Nah, bukankah kita anak-anak Tuhan? Kita juga harus percaya semua janji Tuhan yang ada di Alkitab. Saya kasih satu ayat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, wow. Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya. Bahkan kalau kelas tadi malam saya, karena masih kuliah, dosen saya berkata, ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, artinya apa? Artinya hidup kita tuh sudah dirampas oleh Tuhan kita Yesus. Hidup kita tuh sudah dimiliki, sudah dibeli oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau teman-teman
hobinya, dia kan hobinya binatang lah, kayak saya hobi pelihara burung. Artinya apa? Saya memelihara, ya saya jamin burung-burung itu. Saya bersihkan kandangnya, saya kasih makan, saya kasih ekstra puding, saya mandiin, saya jemur. Bukankah kita lebih dari seekor burung? Kalau burung aja dia tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Bapak pelihara. Lebih-lebih kita sebagai anaknya. Amin. Nah, memiliki cara pandang yang baik itu juga sangat penting. Jadi, cara pandang kita jangan cuma melihat keadaan kita. Jangan cuma melihat masalah-masalah kita. Karena apa? Karena kalau kita melihat masalah-masalah kita, yang timbul apa? Ketakutan di dalam diri kita. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak mungkin di dalam otak kita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau matematikanya surga, matematikanya Tuhan, itu kan kali-kalian, perkalian. Ada nggak? Masuk nggak logika 5 roti dan 2 ikan? Bisa kasih makan 5.000 laki-laki. Masuk nggak ke logika? Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nah, justru kita harus memiliki cara pandang kepada Tuhan. Seperti Daud tadi. Engkau mendatangi dengan lembing, dengan pedang. Tapi aku mendatangi dengan atas nama Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita mengikuti cara pandang Kaleb dan Daud, artinya apa? Dia Allah Immanuel, dia yang selalu beserta dengan kita. Jadi apa? Jadi kita berani untuk melangkah. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk belajar hidup bukan hanya dengan mata manusia. Tapi kita juga harus benar-benar memiliki apa? Kacamata iman, memandang segala sesuatu dengan iman. Oke, yang ketiga. Nah, percayalah cara pandang kita ini akan mempengaruhi orang lain. Percayalah. Kalau tadi kan 10 pengintai itu kan, dia berkata-kata yang busuk, membesar-besarkan masalah. Nah, seringkali kan, kalau kita baca media lah sekarang ya kan, wah gempa bumi, wah perang, wah resesi, wah PHK di mana-mana. Itu kan mempengaruhi kita kan. Benar nggak? Ada rasa takut kita. Bahkan kalau orang tua yang punya anak, aduh bagaimana ya kehidupan anak-anak saya nanti. Oh, waduh, hari ini saya masih bisa nyekolahin anak saya, bagaimana ya? Bisa nggak ya dengan keadaan seperti yang dunia pertontonkan itu, saya bisa memuliakan anak saya sampai dengan selesai? Bisa nggak ya? Ada sebuah keraguan. Itu cuma baca apa? Cuma baca berita loh. Cuma baca berita aja. Ya kan? Bahkan eh, ada kalau bulan-bulan lalu tuh di TikTok itu namanya akan ada sebuah kegelapan di mana-mana gitu, di mana listrik akan mati, semua jaringan kan, kalau listrik mati semua jaringan akan mati gitu selama 7 hari. Dimana kalau di Eropa itu, di Belanda tuh orang, rakyat itu sudah diedukasi gitu. Siapkan 1 tas dengan obat-obatan, dengan senter, dengan uang cash, dengan makanan-makanan kering, seperti begitulah. Karena nanti akan ada masa datang seperti begitu. Itu tanda sebelum ya Tuhan datang kedua kali, bla bla bla. Nah, ngedengar seperti itu aja, keponakan saya yang kuliah di Jakarta, dia bilang ke ibunya, ke maminya, dia bilang, Mi, kayaknya saya mendingan udahlah di pulang kampung aja di Cirebon lah, nggak usah ini lagi, nggak usah kuliah lagi. Karena apa? Karena nanti Tuhan mau datang bagaimana begini dan begitu, semua ketakutan. Nah itu mempengaruhi, ya kan? Nah,
Untuk itu, kita harus memilih dan memilah dengan siapa kita bergaul. Kalau Rasul Paulus kan berkata di 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman kan udah tahu teman-teman jatuh di mana nanti, di lingkungan mana teman-teman jatuh. Nah, besok kalau keluar ya jangan balik ke sana, jangan balik, karena kemungkinan besar akan jatuh lagi. Nah, kemudian ketakutan. Ketakutan, respon ketakutan orang itu beda-beda. Respon ketakutan orang itu beda-beda. Yang positif, ini kita kasih contoh, ketakutan tentang ekonomi. Yang positif orang itu akan bekerja keras. Akan melupakan kesehatannya. Ya kan, pokoknya kerja aja ngumpulin uang yang banyak, dia akan berpikir karena hidup butuh uang. Ya kan, nah itu respon yang masih dianggap positif oleh kebanyakan orang tentang ekonomi. Tapi respon yang negatifnya apa? Hidup ini susah. Ya kan seperti adik saya. Ya, jalan yang dulu lebih gampang kok. Cari uang 200.000 aja. Ya kan daripada sekarang keliling-keliling dari pagi sampai sore baru dapat 200.000 bahkan kurang. Ya, itu kan kembali pilihan kan ada di tangan kita semua. Kita mau hidup seperti apa tuh? Itu kan tergantung dari cara pandang kita tentang kehidupan ini. Nah, yang diharapkan apa? Rasul Paulus berkata di 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kita kepada, oh sorry, sorry, di Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di mana? Anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan itu harus menjadi terang. Kita anak-anak Tuhan itu harus menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Meskipun mungkin teman-teman, ya orang pasti yang meremehkan kita. Ya, contoh saya lah. Saya katakan kehidupan saya juga zaman masa muda saya tidak baik. Saya tidak baik-baik. Ya, saya juga, ya semualah. Mau narkoba, mau berzina, mau mabuk, semua. Mau berjudi, saya lakuin kok semua. Bahkan ketika Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Walaupun saya memang masih bekerja juga, bukan hamba Tuhan full timer. Ketika saya masuk sekolah teologi, teman-teman saya aja udah pada bingung. Hah, nggak salah lagi, nggak salah. Bahkan ketika mereka dengar saya khotbah, mereka bilang suatu saat kalau kamu khotbah di Cirebon, kasih tahu kami. Kami akan nonton, akan duduk di tempat yang paling depan. Saya mau tahu orang yang brengsek itu bisa nggak ngomong di depan saksi hidupnya kebrengsekan dia. Artinya apa? Banyak orang yang menjadi saksi hidup kenakalan saya, kebrengsekan saya masa lalu. Cuma untuk saya masa bodoh. Masa bodoh. Ini hidup saya. Hidup saya nggak tergantung dari mereka. Ya jadi kalau saya ketemu mereka, ketemu teman-teman saya berusaha kok mengingatkan mereka, nginjilin mereka. Saya berusaha. Ayo loh, apalagi umur sekarang udah 50 tahun. Ayo loh, kita cari apa lagi dalam hidup ini. Jadi teman-teman, hari ini saya bagikan 3, ya kan, mengenai cara pandang dari yang kita ambil dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 33, di mana ingat ya, cara pandang itu bisa menentukan bagaimana kita menilai sesuatu. Kemudian kedua, cara pandang itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita, berani atau tidak. Dan yang ketiga, cara pandang itu akan mempengaruhi orang lain. Jadi hati-hati dengan cara pandang yang mempengaruhi orang lain ini. Jadi jangan sampai cara pandang kita yang salah itu bisa mempengaruhi keluarga kita, bahkan kepada anak-anak kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita mau belajar dari kisah 12 pengintai ini, maka kita akan tahu
bahwa cara pandang akan sangat menentukan masa depan nih. Cara pandang akan menentukan masa depan seseorang. Cara pandang yang benar bukanlah menutup mata atau menghindari masalah. Cara pandang yang benar. Tetapi bagaimana caranya kita melihat masalah dengan iman kepada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita. Kita percaya Tuhan kita besar, amin? Amin. Ya, oke. Nah, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang kepada kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Bahkan kalau kita baca sama-sama di Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu? Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi negeri pusakanya. Terus 14. Hebron menjadi negeri pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena dia datang mengikuti Tuhan Allah yang ajar dengan sepenuh hati. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya kan? Ketika Kaleb benar-benar setia, benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan bayar semua kok. Oke, jadi karena itu yuk kita sama-sama belajar untuk memiliki cara pandang iman seperti Kaleb. Dia percaya kepada janji Tuhan, tetap setia, yakin bahwa Tuhan akan menggenapi semua rencananya dalam kehidupan saya dan teman-teman. Teman-teman percaya? Amin. Oke, God bless you. Kalau gitu kita tutup. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat Engkau yang selalu mengingini kami, buat Engkau yang selalu setia, buat Engkau yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami diajar untuk kami memiliki cara pandang yang baik dan benar Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Ampuni Tuhan buat setiap kesalahan kami, setiap keteledoran kami, bahkan kebodohan kami yang telah lalu Tuhan. Sehingga mendistrek kehidupan kami Tuhan ada di posisi di bawah. Namun kami percaya Tuhan, terang-Mu ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati, untuk kami boleh Tuhan benar-benar merasakan janji-janji-Mu itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, ajari kami untuk tetap setia. Allah Roh Kudus, ajari untuk kami tetap memegang teguh dan percaya kepada janji-janji-Mu. Mari jemaat, saya ajak berdiri semua dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah ketika engkau masuk. Biarkan tangan Bapa sendiri yang menuntun setiap kita untuk masuk ke dalam lingkaran anugerahnya. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memeluk kita meradiasi dalam kehidupan kita sehingga menghabisi semua yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Dan biarlah perjalanan dengan Allah Roh Kudus dapat kita nikmati mulai hari ini sampai dengan selamanya. Tuhan memberkati engkau dengan berkat jasmani, rohani, bahkan berkat materi mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teman-teman yang percaya telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.
dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis. Renung ke firman atine taki ayem. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja